Hai semua, Welcome to Kubis, Kupas Habis. Nah kenalin aku Alanis sebagai host podcast kali ini. Dan aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama Aku Vio. Dan aku Yunika. Oke, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hingga pagi tadi kami sudah sampai di gereja mendengarkan khotbah hingga sekarang kami akan memulai untuk Kubis. Kiranya Tuhan memberkati perbincangan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya agar bisa membuahkan yang terbaik untuk kami dan juga yang menonton. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah mengambil langkah berani menghidupi perubahan. Nah, terus kemudian khotbah untuk minggu ini itu diambil dari Injilnya adalah Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Dan kalau aku pribadi nih paling tertarik dengan ayat 26 yang mengatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Minggu ini tuh Pendeta Riani mengambil contoh cerita-cerita seperti dari Colonel Sanders, Nelson Mandela, dan pemimpin-pemimpin lainnya yang sudah melalui berbagai rintangan tapi pada akhirnya kembali ke mimpi Tuhan dan menggunakan apa yang mereka miliki itu untuk suatu hal yang lebih mulia lagi. Selain itu, Pendeta Riani juga menggunakan contoh itu musang madu yang suka masukin tangannya dan kepalanya ke sarang madu. Kemudian walaupun di sangat banyak lebah, tapi karena kekebalan tubuhnya itu, musang bisa berkembang seiring berjalannya waktu karena berbagai rintangan yang sudah ia lewati. Dan buat aku sih itu menarik banget ya. Tuh. Nah, dari situ tuh aku jadi penasaran deh, kira-kira kita sebagai remaja pernah nggak sih ada pengalaman kalian yang sedang mengalami kesulitan yang aduh kayak rasanya tuh berat banget dijalani, kemudian kalian merasa terbantu oleh adanya Tuhan atau Roh Kudus? Kalau aku pribadi sih pasti pernah, karena sekarang aku kelas 9 mau naik ke SMA kan. Jadi beberapa bulan terakhir ini banyak banget kayak ujian, ulangan, mau praktik ataupun tertulis. Terus juga karena kita sebentar lagi akan rata remaja for this out, pasti juga kepanitiaannya butuh waktu yang banyak untuk menghandle. Terus aku juga harus kayak mengelola stres supaya nggak berdampak dengan emosi ke sekeliling aku, itu juga lumayan susah. Tapi di situ ketika aku kayak berdoa sama Tuhan setiap kali aku mau mulai sesuatu, aku diberi kekuatan baru meskipun udah capek seharian gitu sih. Aku juga mirip-mirip sih sama Vio. Nah, aku tuh masih punya banyak kegiatan selain sekolah. Jadi ada gereja, ada les, ada klub, dan masih banyak lagi. Jadi tuh kadang aku capek sendiri buat ngelakuin tanggung jawab aku. Cuman kadang aku ingat Tuhan, aku selalu bertanya apa yang harus aku lakukan. Dan pada akhirnya aku juga melakukan itu karena jalan yang dikasih sama Tuhan. Iya, mungkin buat remaja pada masa ini paling susah adalah nyeimbanginnya kali ya, karena kita makin lama tuh makin ambisius buat ngambil kegiatan ini itu, apalagi yang udah kelas 9, kelas 12 itu hektiknya luar biasa. Jadi buat lu sendiri nih, Vi, kenapa sih kayak prosesnya gimana sih lu tuh berdoa sama Tuhan bisa sampai merasa lega? Kenapa bisa kayak gitu menurut lu? Kan aku tuh gampang overstimulate kan, jadi kayak emang kadang-kadang kayak stres sendiri. Terus di situ aku kayak ya aku tarik nafas aja, terus aku berdoa aja, kayak aku nanya apa yang harus aku kerjain duluan, terus habis itu juga gimana caranya aku menyelesaikan semua, terus nanti paling aku ngerjain sambil makan atau yang hal-hal lain yang dibuka sama Tuhan, sesuai kayak Alanis bilang, jalan sesuai dengan jalan yang dibuka sama Tuhan. I see. Nah, terus kan kalau misalnya kita udah merasakan Roh Kudus nih, kira-kira Roh Kudus itu kalau udah dari kehidupan kita, bekerjanya tuh kayak gimana ya di kehidupan Kayun ataupun Alanis? Kalau buat aku sendiri ya, itu gue percaya kalau misalnya Roh Kudus itu datang dari hal-hal yang unexpected. Jadi bukan dari hal-hal luar biasa seperti misalnya lu ke gereja langsung secara instan menemukan Roh Kudus, merasakannya, tapi I believe sesimpel postingan-postingan di internet yang muncul di timeline itu bisa jadi tanda-tanda akan Tuhan tuh mau ngomong apa sih ke gue. Jadi ada satu hari di mana gue sempat merasa kayak down banget mengenai minat dan bakat gue, mengenai cita-cita gue, dan gue merasa seperti putus asa yang kayak
duh gue bisa nggak ya mencapai apa yang gue inginkan, gue bisa nggak ya jadi ini, gue bisa nggak ya jadi itu. Pas gue buka TikTok, yang sebenarnya niatnya emang cuma doom scrolling doang, tiba-tiba gue menemukan satu postingan yang mengatakan God will not give you a dream that you cannot achieve. Dan itu ngena banget buat gue karena gue benar-benar berpikir di hari itu, benar juga ya kayak Tuhan itu gak sejahat itu, Tuhan itu baik bahwa dia gak akan ngasih gue suatu mimpi yang sangat besar kalau misalnya gue tidak punya kemampuan untuk mencapai hal tersebut. Dan itu benar-benar suatu hal yang keep me up sampai sekarang gitu loh. Jadi simple stuff from the internet pun bikin gue merasakan adanya bantuan dari alam, bantuan dari Tuhan. Iya, sama buat kalau dari internet tuh aku sering ngelewatin Matius 11 ayat 28 yang for those of you who are tired and weary, come to me and I'll give you rest. Itu juga kayak kadang-kadang tuh hal-hal kecil kayak gitu sangat menguatkan dan sangat like a big reminder kalau Tuhan itu mendengarkan keluh kesah kita sih. Aku juga sih, aku tuh kan kadang suka nge-scroll reels IG ataupun itu kan kadang suka muncul kayak di FYP tuh suka muncul yang kayak video-video tentang apa namanya firman Tuhan dan segala macam. Aku tuh sempat kayak mengalami kesulitan tuh sempat kayak nginget beberapa video yang lewat di FYP gitu. Aku kayak Tuhan gak mungkin ngasih kita cobaan atau kesulitan kalau kita tuh nggak kuat buat ngadepinnya juga. Jadi kayak itu benar-benar kayak ngebantu aku kalau misalkan aku ngalamin kesulitan gitu. Sama aku lupa ayatnya apa, tapi ada kayak salah satu video yang nulis tuh kayak with God all things are possible gitu. Jadi aku selalu nanamin itu kalau misalnya aku mengalami kesulitan atau apapun itu. Iya, jadi kayak bahkan little signs from the universe kayak yang bahkan kayak sesimpel postingan-postingan di Instagram pun sebenarnya mungkin itu di-postnya nggak hari ini juga ya, tapi bahkan pada saat kita butuh tuh suka tiba-tiba muncul aja gitu. Kayak it's a sign from God. Nah, menurut kalian ada nggak sih mimpi Tuhan yang dititipin ke kita dan kemampuan itu tuh kalian ngerasa kalau Tuhan tuh ngasih itu tuh buat alasan yang mulia? Kalau aku sih sebenarnya belum mencapai stage di mana aku merasa Tuhan ngasih suatu bakat untuk suatu hal yang mulia ya, tapi yang selalu aku coba untuk laksanakan dari dulu adalah aku suka nyanyi dan aku nggak mau apa yang aku punya, bakat yang aku punya itu hanya digunakan untuk kesenangan diri aku aja. Jadi di pikiran aku tuh sebenarnya kalau aku pelayanan di ibadah remaja utamanya itu bukan sekedar untuk aku senang-senang aja. Sebenarnya kayak iya oke aku senang nyanyi lagu apapun itu, tapi side quest-nya juga sebenarnya bukan side quest, sebenarnya main quest-nya adalah ya gue punya bakat, kenapa why not use it for a good thing, why not use it untuk memuji Tuhan gitu. Karena selain gue ibadah itu, gue nyanyi di ibadah itu bisa ngelatih diri gue, selain gue emang buat senangnya gue aja, utamanya tetap adalah bagaimana I'm using what God gave me for, itu akan kembali ke Tuhan lagi gitu. Oke, kalau kayak begitu sih aku juga untuk public speaking, karena aku suka kalau misalnya, bukan suka sih, saya diberi kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum, jadinya kembali lagi ke yang buat Tuhan. Jadi main quest-nya untuk sering jadi worship leader ataupun lektor di ibadah remaja ataupun umum. Selain itu juga salah satu hal tuh adalah aku orangnya lumayan sensitif. Terus kadang-kadang tuh aku kayak agak greget kayak kenapa sih Tuhan tuh kasih aku jadi orang yang sensitif. Tapi lama-kelamaan tuh aku kayak keinget all the times that kayak aku peka terhadap orang, kayak misalnya kalau slight behavior dari mereka, oh mungkin mereka lagi sedih atau lagi marah, jadi helping others buat terbuka dengan perasaan mereka yang nggak terlalu biasa buat orang-orang, itu juga salah satu responsibility yang mungkin Tuhan berikan kepada aku sih. Kalau aku tuh, aku kan suka nari, jujur aku belum kayak, aku pengen banget melakukan kayak tarian itu tuh sesuai apa yang kayak orang lain tuh rasain, jadi mereka bisa naruh perasaan mereka dan curhatan mereka tuh di tarian aku. Cuman aku jujur belum melakukan itu karena aku juga belum tahu mau mulai dari mana. Jadi kayak mungkin nanti akan aku coba dan akan aku lakukan. Oke. Menurut aku
Menarik sih kalau misalnya yang tadi aku dengar Alanis dan Vio bilang, terutama pas Vio bilang dia dijadikan orang yang peka ya, lebih emosional itu untuk bisa menyampaikan dan merasakan apa yang orang lain rasain. Kalau dari aku sendiri, aku jadi keinget bahwa aku itu orangnya sebenarnya bawel luar biasa. Dan seringkali di beberapa occasion, aku menjadi salah satu orang yang akan lebih outspoken. Jadi di saat orang-orang merasakan suatu hal yang negatif tapi mereka nggak berani untuk menyampaikannya, disitulah aku jadi satu orang yang berani untuk stand up dan menyampaikan kalau misalnya memang ada sesuatu yang nggak benar gitu, supaya untuk kebaikan bersama, supaya nggak ada sentimen yang tersimpan di setiap orang gitu. Dan I feel like benar sih, Tuhan tuh ngasih kita semua sifat-sifat yang beda itu untuk suatu tujuan tertentu. Jadi mungkin Vio emosional atau Alanis suka nari atau guanya bawel, itu nggak cuma untuk nggak cuma dikasih begitu saja, tapi ada alasannya juga supaya kita bisa use it for kebaikan bersama juga gitu. Nah, kalau kalian nih, gue penasaran deh, kalau misalnya kalian lagi kesulitan atau lagi down, apakah ada sesuatu yang kalian suka lakuin untuk mencari pertolongan Tuhan gitu? Kalau aku pribadi tuh, aku kan suka dengerin musik. Terus di Spotify aku punya playlist Worship yang worship itu kan. Terus ketika aku kayak lagi tiduran ataupun aku lagi jalan, aku coba dengerin, terus kayak mencoba untuk kayak misalnya nih sebelum ujian nervous gitu kan. Jadi dengerin itu sangat amat menenangkan. Terus berdoa dan benar-benar kayak belajar untuk berserah, kayak ya udah apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan aja gitu. Kalau aku sih, aku juga sama kayak Vio, aku punya playlist sendiri yang isi lagunya tuh lagu-lagu worship gitu. Biasanya kalau emang aku lagi kayak merasa kesulitan dalam tanggung jawab aku atau apapun itu, aku biasanya dengerin itu. Terus sebenarnya ini aku nggak tahu ini termasuk doa atau enggak, tapi aku biasanya kalau misalkan ada apa-apa tuh aku selalu kayak tanya Tuhan, kayak aku ngobrol sama Tuhan gitu. Terus ya kadang aku kalau misalkan kayak mengalami apapun itu, aku biasanya kayak tadi yang ada lewat di FPP tuh aku tontonin sampai habis gitu. Gitu. Kayaknya semua dari kita punya playlist worship ya, kelihatannya. Kayak dulu gue nggak punya, kayak gue baru punya kayak pas SMA, tapi I just realized how impactful it is. Kadang mungkin gue nggak mendengarkan liriknya bahkan, tapi kalau gue lagi kesel atau gue lagi butuh untuk tenang, kadang gue sengaja memilih untuk mendengarkan playlist itu untuk kayak ya udah tenang aja dulu, kayak untuk merasakan bahwa God is here, God is there, ada kehadiran Tuhan di sana dengan playlist tersebut. Tapi selain itu kadang akhir-akhir ini sih ya, mungkin karena gue udah mulai banyak free time juga, gue mulai bukan sering sih, gue mulai mendorong diri untuk lebih rajin ke gereja, purely dengan tujuan untuk mencari jawaban dari khotbah. Kayak kadang ada beberapa masalah yang kita nggak bisa temukan jawabannya dari buku-buku self-help atau dari TikTok-TikTokan gitu. Dan kadang gue secara sadar ke gereja dengan harapan besar dalam hati gue selama perjalanan itu kayak, aduh semoga hari ini khotbahnya bagus, semoga hari ini khotbahnya bagus, semoga itu sesuai dengan apa yang sedang gue butuhkan. Dan 90% of the time it works gitu, karena kadang kita cuma perlu reassurance dari Tuhan, dari komunitas gereja gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita semua pasti pernah ya merasakan yang namanya masa-masa sulit, dan kemudian kita semua punya cara-caranya sendiri untuk cope with it, berhubungan dengan iman kita. Sebenarnya kita juga sempat ngebahas ini ya mengenai spiritualitas. Mungkin pas nanti kalian CD atau kalian pernah nonton episode-episode sebelumnya, pernah kita bahas bagaimana cara setiap orang merasakan keadaan Tuhan itu beda-beda. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai apa yang Tuhan berikan ke kita itu juga ada maksudnya, supaya kita bisa menyalurkan hal-hal yang baik ke orang lain menggunakan bakat-bakat yang kita miliki gitu. Nah, untuk menutup conversation kita kali ini, boleh kita tutup dalam doa. Oke. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga akhir podcast ini berlangsung. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau bisa
memberikan manfaat dari apa yang tadi sudah kami bahas bagi kita dan bagi nanti mereka yang sedang menonton podcast kali ini, sehingga mereka juga dapat mengambil langkah berani menghidupi perubahan dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, jangan lupa kalau podcast kita ini tayang setiap awal atau akhir bulan. Kemudian, Vio, ada pengumuman? Oh iya juga, kita tanggal 19 sampai 21 Juni akan ada 4 Days Out Remaja dengan tema You're In, What's Your Next Move? Untuk teman-teman remaja yang mau daftar, bisa daftar di link yang akan ada di description. Juga kita usahakan setiap minggu kita akan buka booth di bawah lantai 1, jadi selesai ibadah remaja boleh teman-teman kunjungi untuk bertanya tentang 4 Days Out atau beli beberapa jualan kita. Sekian untuk episode kali ini. Thanks for watching and see you guys next episode. Bye-bye.